Kalau sedih ada sebabnya, wajar nggak? Kalau bisa sedih tanpa sebab, udah pasti. Di umurmu ini, dulu papa udah begini. Sering tuh itu keluar tuh kayak Sering, gitu. Dok. Psikologis ya udah biar ahli psikologis. Kalau ini adalah urusan imanmu ya udah imanmu gitu. Tapi semuanya kamu jalani secara komprehensif gitu. Selamat datang kembali dalam podcast A to Z Damai Jiwa, persembahan dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa. Perkenalkan, saya Hans, dan di sini ada dua narasumber, yaitu Dr. Aswin dan juga Mbak Zoya. Yeay, hai. Hari ini kita akan bahas mengenai gangguan mood, terutama mengenai bipolar. Kita pengen tahu sebenarnya apa sih itu bipolar, dan mungkin banyak yang kita salah mengerti tentang bipolar dan juga gangguan mood. Pas banget kita sudah dengar nanti dari Dr. Aswin dan juga Mbak Zoya. Dan juga Dr. Hans juga. Tidak, saya di sini magang saja, setelah itu saya sudah selesai. Sudah cukup. Tapi mungkin kita pengen tahu dulu kali ya, sebenarnya bipolar itu apa? Mungkin Dr. Aswin, kira-kira apa sih dok bipolar itu dok? Ya, jadi sebetulnya sebelum kita ngomong bipolar, kita ngomong mengenai gangguan mood dulu ya. Boleh, sebenarnya ya. Jadi namanya mood itu adalah suasana perasaan. Nah, suasana perasaan itu bisa dua, ada yang sedih, ada yang gembira. Nah, jadi di gangguan mood itu ada dua yang tergolong dengan gangguan mood. Satu adalah depresi. Kalau depresi itu artinya ya moodnya turun, Sedih gitu ya dok? sedih. Nah, tapi ada juga yang namanya bipolar. Kalau bipolar itu namanya juga bi itu dua, polar itu adalah kutub. Nah, berarti orang dengan bipolar itu akan mengalami dua kutub yang ekstrem dari emosinya. Yang kalau ke bawah itu dia depresi, tapi kalau yang ke atas kebalikannya itu disebutnya manic. Nah, manic itu basically adalah kebalikannya dari depresi sebetulnya. Jadi Ya. kayak happy gitu dok? Ya, tapi overly. Overly happy. Ekstrim. Nah, jadi gangguan mood ya cuma dua itu. Nah, dengan bisa mengerti ini harapannya nanti kita jadi tahu, bisa mengenali, bisa memberikan support buat orang-orang yang perlu ya gitu ya, karena saya kira masih banyak sekali salah paham mengenai Gangguan mood gitu? gangguan mood, gangguan mood whether ini. it's depression atau itu bipolar gitu. Iya, iya. Nah, harapannya kita bisa meluruskan sehingga nanti masyarakat bisa tercerahkan dan bisa ngerti gitu. Ini bahasan menarik ya dok, karena memang banyak yang mungkin salah mengerti tentang mood swing dan juga gangguan mood. Benar nggak ya Mbak Zoya? Tentang mood swing dan gangguan mood itu banyak yang sering salah paham. Jadi kayak misalnya ada episodenya gitu ya. Kalau ada episodenya itu kan kita berarti ngelihatnya misalnya dia dalam kurun waktu kira-kira sebulan gitu ya, atau beberapa minggu atau beberapa hari. Jadi kalau episodenya itu mungkin bukan mungkin sih. Jadi jauh lebih lama dibandingkan kayak ada mereka-mereka yang mengalami pagi ini happy, abis itu bad mood lagi, terus ntar merasa yang lain lagi dan sebagainya. Bukan yang seperti itu ya, tapi kalau ini ada sebuah episode di mana kurun waktunya lumayan lama sih, lebih bertahan lebih lama. Ada yang sampai berbulan-bulan gitu ya, ada yang memang beberapa minggu, cuma jauh lebih panjang dibandingkan bangun pagi lalu malamnya berasa seperti apa lagi gitu. Jadi gangguan mood nggak cuma kayak sehari dua hari gitu ya Mbak Zoya? Nggak Butuh cuma beberapa sehari dua hari, gitu ya? betul. Nah makanya kadang-kadang ketika orang sedang misalnya ya terdiagnosa bipolar, banyak orang juga yang salah sangka dok, salah sangka sama, wah kamu punya kepribadian ganda. Kenapa ada satu momen dimana kamu ceria banget, kamu heboh banget, percaya diri banget. Tapi ada di satu momen kok kamu jadi pendiam tiba-tiba, kok kamu nggak mau ngapa-ngapain, kok kamu ngilang, kok kamu ghosting, nah kayak gitu-gitu. Orang jadi nyangka sebenarnya kamu itu bipolar atau kepribadian ganda sih yang kita suka sebut dengan DID gitu ya. Oh menarik juga tuh Mbak soal kepribadian ganda ya. Tapi Dokter Aswin, kira-kira sebenarnya bedanya gimana sih dok? Antara misalnya kepribadian ganda tadi atau bipolar gitu dok? Boleh nggak sebelum kita Boleh, membandingkan sama yang DID, kita bahas dulu deh. Gini, sedih itu kan perasaan yang wajar, Normal. manusiawi gitu. Nah, mungkin kita perlu menjelaskan dulu sedih yang wajar sama sedih yang sudah Wajar tuh kayak yang apa sudah ya? mulai menjadi gangguan itu seperti apa? Karena banyak sekali pasien saya yang kalau belum ngerti mereka nanya, emang nggak boleh sedih dok? Gitu. Ya. Terus
emang sedih yang kayak apa yang nggak boleh gitu misalnya. Nah ini mungkin kita juga bisa sedikit edukasi dulu ya sebetulnya agar orang bisa punya pengertian yang apa ya, yang cukup tajam untuk bisa membedakan ini saya sedih yang wajar nggak perlu berobat sama saya sedih yang udah mulai tidak wajar, sudah mulai jadi gangguan dan saya perlu cari pertolongan gitu. Iya. Setuju. Gimana? Coba kita bahas yuk. Ini Kayaknya mengenai- apa? Sedih pun kayaknya kita juga bisa sedih gitu ya, Dok. Betul. Nah kalau Dokter Hans, menurut Dokter Hans sedih yang kayak apa sih yang masih manusiawi dan sedih yang tidak manusiawi dalam konteks depresi tadi Dok? Sebenarnya ini nggak ada di skrip ya sebenarnya. Kalau saya tiba-tiba gitu. Iya, Dok. Saya jadi takut ini. Kenapa? Tadi Nggak sebenarnya apa-apa. tanya-tanya aja ya. Oke. Ya curang deh, tadi dia nanya terus soalnya. Dia juga jelasin dong. Bener. Tapi kayaknya kalau menurut aku nggak tahu ya Mbak Zoya atau Dokter Aswin, apa minimal sedih itu harus kalau memang gangguan dia mengganggu fungsi itu paling jelas. Jadi nggak cuma ya sedih, nangis dan sebagainya, tapi nangis dan sedihnya itu akhirnya bikin nggak bisa kerja, nggak bisa bikin berelasi atau nggak bisa ngelakuin misalnya pendidikan dan sebagainya. Dan juga cukup lama. Misalnya kalau cuma 1 atau 2 hari mungkin nggak, butuh mingguan bahkan bulanan. Sampai kita bilang mungkin sedihnya itu benar-benar gangguan kali ya Dok atau Mbak Zoya. Dari yang lain. Jadi gini, kalau sedih ada sebabnya, wajar nggak? Wajar. Nah, kalau bisa sedih tanpa sebab, udah pasti Tidak wajar. tidak wajar kan? Betul. Nah, jadi kalau sedihnya udah kita tanya sedihmu ada sebabnya nggak? Nggak ada. Ya itu sudah kita harus curiga Udah bahwa ada ini, warnings. ya ini ada sesuatu yang perlu perhatian lebih baik gitu. Ya kadang-kadang kan mereka merasa gini, aku nggak tahu kenapa lagi tapi pengen nangis. Nah, kan nggak ada sebabnya. Gitu ya. Nggak ada apa-apa sih, tapi tiba-tiba pengen ini aja, apa sih namanya, tiba-tiba pengen ketawa aja, kenceng-kenceng. Oke, gitu. Ya. Nah, saya kalau dalam praktek saya hanya sedihnya ada sebabnya apa enggak? Kalau memang ada sebabnya kita masih berpikir ya kita mesti cari lagi nih lebih banyak. Tapi kalau sedih tapi nggak ada sebab, nah ini sudah satu poin kuat yang kita perlu waspadai gitu. Tapi emang kadang kalau nggak ada apa-apa suka sedih sih Dok, betul. Nggak Ya. ada uang juga sedih, nggak ada rumah gitu. Ya itu kan ada sebabnya juga. Sebabnya Dok. Curang. Sebabnya karena nggak ada. Ya. Nah, yang kedua adalah yang menurut saya juga perlu diwaspadai itu kalau dia kehilangan kendali. Ya benar. Jadi kalau misalnya sedih karena nggak lulus ujian, ya harusnya boleh sedih, tapi nggak terus berkepanjangan sampai berminggu-minggu nggak bisa bangkit lagi kan nggak gitu kan? Iya. Karena salah satu yang aspek paling mendasar dari gangguan mood adalah kehilangan kendali terhadap perasaannya, terhadap emosinya gitu. Sepakat kira-kira untuk membedakan sedih yang wajar sama nggak wajar gitu? Dan segitu sedihnya sampai misalnya kayak tadi nilainya jelek gitu ya, atau apa gitu ya yang kayak tadi nilainya jelek tapi ruminating sampai akhirnya oh I don't deserve this, aku nggak layak kalau dapat nilai bagus, mungkin karena aku punya karma tertentu, terus kayaknya aku lebih baik mati aja daripada punya ini kayak gitu. Jadi makin lama kok makin turun gitu, makin kelam gitu. Itu akhirnya ujung-ujungnya ada ide bahwa kayaknya aku nggak layak hidup deh gara-gara nilaiku begini gitu kan. Jadi banyak menyalahkan diri gitu ya Mbak. Banyak menyalahkan diri gitu. Nah itu yang blaming. sangat mendasarkan kehilangan kendali kan tadi Kehilangan kan? kendali. Sebetulnya ya. Ya hanya nggak lulus ujian kok mau mati. Itu kan way kejauhan dan kehilangan kendali Iya, iya. artinya dalam prosesnya sampai mau mati misalnya. Gitu. True. Terus habis Gejala berikutnya? depresi Ya nggak, maksudnya dari habis sedih terus kehilangan kesenangan bukan? Betul. kehilangan kesenangan. Nah mari kita bahas. Kehilangan Jadi kesenangan. katanya berapa orang jadinya suka nonton Netflix jadi nggak suka nonton sinetron, jauh zaman dahulu banget ya. Jadi nggak suka lagi. Sitkom Oh ya sitcom, series gitu. Series sitkom sekarang. Itu dimulai dari mulai tidak menikmati lagi sampai memang udah nggak mau lagi. Iya. Ya itu. Hal-hal yang sebenarnya biasanya bikin dia oke. Tapi kalau uang sih sebenarnya semua bisa oke sih. Ya. Tergantung kalau. Oh tergantung. Kalau nggak ada uang juga sedih. Oke, itu kehilangan kesenangan ya, Kehilangan kira-kira ya. kesenangan. Berikutnya lagi adalah kehilangan tenaga. Betul. Ya. Oh ini paling ekstrim sih sebenarnya. Biasanya Coba gimana? saya ngelihat tanda-tandanya tuh dari sini. Kayak misalnya saya nggak bisa bangun, nggak tahu kenapa. Exactly. Gitu ya. Mau buka mata tuh kayaknya semuanya berat banget. Seolah-olah kayak
mau bergerak aja gitu, kayak nggak punya energi. Dan seringkali mereka-mereka yang depresi itu dimarahin, dibilangin, wah males nih, emang kamu aja kurang apa ya, kurang bersyukur sama hidup gitu ya, kurang apa namanya, lembek gitu, kurang semangat gitu. Udahlah, makanya semangatan aja, diajak jalan aja, ntar juga lama-lama oke gitu kan ya. Padahal buat mereka tuh kayak, ya ampun, bisa sikat gigi aja achievement banget nih gitu ya, bisa bergerak aja udah lumayan gitu. Bukannya males, emang gak ada tenaga, gak ada energi gitu. Dan aku bahkan dulu berpikirnya kayak, oh ya itu mungkin dia orangnya malas atau gimana. Sampai akhirnya ketemu sendiri dengan pasiennya yang bahkan untuk mandi dan sikat gigi aja tuh memang tenaganya tuh nggak ada, sulit gitu ya. So, oh ini baru nggak ada tenaga akibat depresi gitu. Ternyata beneran nggak cuma di textbook gitu, beneran bisa kelihatan gitu dong. Saya pernah punya pengalaman di awal-awal praktek sampai dimarahin pasien. Jadi saya bilang, ayo bangun. Bangun pagi harus bangun, kena matahari, saya bilang gitu. Digebrak meja. Dokter nggak tahu ya betapa saya berjuang untuk bangun dari tempat tidur aja nggak bisa, dok, dia bilang gitu. Di situ saya baru mulai ngerti, oh sampai seperti ini rupanya gitu. Bahkan ekstrim itu. Gitu. Dan bahkan kita pun juga kadang susah untuk mengerti juga gitu dok. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya, jadi bukan sekedar gosok gigi, even bangun dari tempat tidur aja itu Bangun aja butuh hebat perjuangan banget. tuh mereka tuh gitu. Kayak berat banget, kayak ada batu. Mereka tuh suka ngejelasin gitu, kayak ada batu berat banget yang nggak tahu, nggak ada tenaga mbak Zoe. Kayak mau ngangkat tangan mau gini tuh kayak mega susah banget dia bilang gitu. Iya. Dan mungkin terkait tempat tidur juga dok. Jadinya kan gejala depresi juga ada yang masalah tidur juga kan dok. Jadi tidurnya antara jadi di satu sisi di tempat tidur tapi nggak bisa tidur, atau malah tidur jadi makin banyak juga kan ya dok. Jadi Iya, berlebihan. Ya, tidur makin banyak, udah sampai 10 jam bangun nggak seger-seger juga. Ya, Itu poin berikutnya sebetulnya kan mengenai tidur ya. Ada yang insomnia, ada yang sulit tidur. hipersomnia. Hipersomnia. Ya. Insomnia itu adalah sulit atau terbangun lebih dini. Kalau hipersomnia itu malah lebih banyak tidurnya, gitu. Makan, Ya, nafsu makan. nafsu makannya udah banyak banget gitu, atau nggak kepengen makan sama sekali. Betul. Ya. Soal konsentrasi, oh itu juga sering. Itu Gimana? paling parah tuh. Dan seringkali tuh justru kelihatannya jadi gangguan yang tidak terlalu terlihat, tapi padahal paling mengganggu. Salah Jadi satu yang dia nggak paling bisa mengganggu. kerja, dia nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Dikiranya sama kembali lagi sih. Seringkali dibilangnya males gitu ya dok. Tapi emang buat mereka tuh untuk bisa fokus aja mungkin sulit gitu. Brain fogging mereka suka bilang gitu, Iya. kayak jadi kalau mau mikir tuh apa ya istilah sekarang, lama loading gitu. Kayak aduh, aku udah mau ngomong ini nih tapi kok nggak ke loading gitu tuh, lama banget prosesnya. Itu tuh frustrasi banget buat kebanyakan orang. ya saya punya pasien bisa cerita bahwa even satu page halaman buku Lama banget pelajaran bacanya. aja tuh bisa setengah jam aja nggak ngerti-ngerti dia bilang. Itu apa frustrating sebetulnya kan. Bukan mereka nggak mau baca atau nggak mau aktivitas ya dok. Cuma emang susah gitu. Nggak bisa memfokuskan Nggak diri. bisa fokus sama sekali. Berikutnya adalah menarik diri dari Ah, sosialisasi. iya benar. Gimana? Ada pengalaman soal itu di Nggak pasien-pasien? punya energi, emotional bandwidth-nya zero. Kalau ketemu orang tuh bawaannya jengkel, draining gitu. Wah seru sih, aduh asik ya pengen main gini-gini. Tapi baru ngebayangin diajak ngomong sama orang aja udah males deh, nggak usah gitu rata-rata. Kalau lagi depresi. Iya, Kira-kira kenapa? Kalau kita coba telah, kira-kira kenapa mereka jadi menarik diri dari pergaulan? Energinya dok. Satu energi, ada lagi? Mungkin salah satunya juga pada akhirnya orang-orang bilang kalau anak muda jadi vibes-nya beda gitu loh dok. Karena kan kalau ketemu orang happy, ngobrol apa, tapi biasanya sih dia agak sedih kan dok. Jadi ini penghancur vibes nih, di si sosial yang nggak terima, dia pun juga untuk bisa tune in juga susah gitu dok aku nangkepnya. Ya. Mungkin juga nggak begini. Jadi pada saat orang lagi depresi kan kepercayaan dirinya turun. Jadi dia ngerasa bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam level itu. Iya. Ya. Butuh energi yang besar untuk bisa bertahan di situasi itu. Dan biasanya mereka juga lagi depresi itu kan cemas, insecure, sehingga ngerasa dirinya Worthless gitu in a way. ya itu salah satunya, dan juga ngerasanya nggak mampu untuk bisa tune in dengan situasinya gitu ya. Makanya mereka akhirnya bilangnya bahwa melelahkan sekali. Gitu.
Ya, harus bertahan di situasi tertentu yang di keramaian itu gitu. Ritme biologisnya juga berubah kali ya berarti ya dia. Ya itu tidur tadi kan. Tidurnya, ini itu bangunnya, terus mungkin juga kalau dia ada brain fog kan kalau dia lagi ngobrol paling kan dia gini, hah? Apa? Tadi gimana? Gitu terus kan. Betul, Mbak. Jadi mungkin buat orang, lu gimana sih nggak nyambung dari tadi? Jadi oh ya udahlah capek juga gitu kan. Ada juga yang bilang begini kan, salah satu yang khas pada mereka itu merasa kesepian di keramaian. Ah ya. Gitu. Itu juga sering dikeluhkan tuh. Kok rasanya sepi ya walaupun di tempat rame gitu. Tapi saya rasanya ya kesepian aja gitu. Kelihatannya punya banyak teman tapi tetap sepi gitu ya, Dok. Iya. Gitu. Oke, berikutnya adalah apa tuh? Kepercayaan diri. Betul. Percaya diri yang rendah. Ya kan? Jadi itu yang terjadi adalah ada penurunan yang sangat bermakna. Sehingga akhirnya rasanya nggak mampu, nggak layak Saya biasanya. nggak bisa apa-apa gitu ya, benar-benar insecure banget ya. Iya. Dan bahkan ada yang sampai menyalahkan diri juga ya, Dok. Menyalahkan diri ya, Iya. self blaming. Ya. Berikutnya lagi adalah ragu-ragu, Oh, kesulitan iya, mengambil benar-benar. keputusan Kesulitan segala keputusan. gitu. Itu saya punya kasus yang cukup menarik. Jadi ini orang sebetulnya pinter, sangat cemerlang. Tapi kalau dia lagi depresi, hanya untuk memutuskan hari itu dia mau pakai baju yang mana yang sudah disediakan aja dia nggak bisa ambil keputusan. Sanggup mengambil keputusan ya. Just to pick up baju yang sudah disediakan. Iya. Misalnya ada 3 warna, dia harus milih salah satu, gitu. Gak bisa. Bahkan hal yang sederhana aja ragu. Sesederhana itu bahkan gitu. Kita mikir apa susahnya tinggal ngambil satu aja gitu. Nggak usah mikir lah gitu lah. Iya itu kan sesuatu yang nggak pakai mikir sebetulnya kan. Tapi ya itu buat ada mereka yang kalau lagi sulit mengambil keputusan, ragu-ragu itu aja a big deal gitu maksudnya. Ya, makanya benar-benar nggak nolong banget kalau misalnya orang menghadapi itu dengan apa judgment gitu kan ya. Makanya lu kurang berdoa kali. Masa gini aja gak bisa? Memang nggak bisa ya, Dok. Oh ya nggak habis Memang pikir sulit. ya, emang nggak bisa, emang sulit gitu. They're really struggling with that gitu sebetulnya. Ya. Terus merasa diri tidak berharga, itu juga kan? Jadi ngerasa saya lebih baik nggak ada di sini, I don't belong here gitu ya. Iya. Terus ya mungkin kalau yang lebih parah ya udah mendingan saya nggak ada aja di dunia ini gitu. Iya, saya nggak minta dilahirin kok, kan sering banyak Ya yang itu bilang sering gitu kata-kata juga. itu tuh. Iya. Dan itu seringkali di stigma dibilangnya kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur di stigmanya betul. Padahal ya juga sebenarnya mereka mungkin nggak terlalu ingin seperti itu kan ya, Dok. Iya. Memang gejalanya gitu ya, Dok. Iya. Makanya kalau kita nggak ngerti ini, kadang-kadang kita malah jadi nginjak kaki orang nih sebenarnya tanpa sadar gitu bahwa itu buat dia mengganggu loh. Iya. Dikatakan seperti itu gitu. Jadi poinnya mungkin bagi beberapa orang ini cuma hal yang sederhana, tapi bagi mereka emang butuh usaha ekstra atau bahkan sulit gitu ya, Dok. Betul. Dan kita harusnya lebih paham dan mungkin bantu mereka juga gitu ya, Dok. Dan saya juga selalu bilang siapapun manusianya kalau hormonnya terganggu, dalam hal ini kan kalau depresi dikaitkannya sama banyak sama serotonin, right? Ya, siapapun dia manusianya kalau serotoninnya turun ya akan kayak begini. Jangan pikir kamu nggak begini kalau kamu sekarang baik-baik aja gitu ya. Kalau serotoninmu turun ya kamu akan begitu juga sebetulnya. Sayang sekali ya, jadi seringkali sebenarnya orang tuh punya akses ke kesehatan mental, dia punya dananya, gitu, punya akses, punya dana, tapi juga tidak mau mengakses bantuan karena stigma. Ya, saya bahkan suka ngasih istilahnya gini. Itu tragis dan ironis. Iya. Kenapa begitu? Karena gini, pertanyaan begini. Gangguan mental apapun itu, gangguan mood ya, terutama depresi maupun bipolar, ada nggak sih sebenarnya pengobatannya? Ada. Dokternya ada nggak? Ada. Bisa diakses nggak? Bisa. Jadi kan cuma tinggal mau apa enggak sebetulnya, ya kan? Jadi kalau sampai nggak terlayani, nggak terjangkau oleh pelayanan medis jiwa gitu, itu tragis dan ironis karena sebetulnya dokternya ada, obatnya ada, aksesnya ada, ya cuma tinggal ayo bergerak menuju itu gitu. Lanjut lagi, tadi yang berikutnya adalah mengenai self harm dan suicidal. Ya. Iya. Itu dianggapnya kan sudah berat. Kalau sudah self harm dan suicidal sudah berat gitu.
Ada pengalaman soal self harm dan suicidal yang menarik mungkin yang bisa di-share? Banyak banget. Mungkin pengalaman ini sih dok, apa seringkali keluarga tuh anggap mereka tuh coba cari perhatian. Aduh, Betul, itu iya. bahaya itu. Heeh. Ya terlepas dari itu cari perhatian atau enggak, ya itu tetap butuh perhatian in a way. Harus ada perhatian ekstra. Karena itu apa suicide itu pertama-tama kita nggak pernah tahu orang suicide itu alasannya apa. Ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi ya yang bisa kita lakukan adalah mungkin mencegah supaya itu nggak kejadian kan. Sehingga apapun itu serius atau enggak tanda kutip itu tetap harus penanganan serius menurutku pribadi ya. Karena pernah ada beberapa pasien yang keluarganya mungkin sudah beberapa kali, terus keluarganya mungkin jadinya membiarkan dan akhirnya memang mungkin kelolosan atau mungkin keimpulsivitasnya makin tinggi gitu. Iya. Dan akhirnya melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah itu ya mungkin perlu perhatian khusus sih menurutku. Semua yang suicide perlu perhatian khusus kayaknya. Ya, dan termasuk mungkin sih mengedukasi keluarga ya seringkali ya dok ya, yang menurut saya tuh kadang-kadang challenging. Jadi ada beberapa keluarga yang gini, Mbak Zoya nggak tahu kan udah berapa kali dia kayak gitu kan, berapa kali dia caper gitu, dia cari perhatian dengan cara kayak gini gitu ya. Kan padahal dia kesakitan sendiri, apa kita biarin aja gitu ya. Dan seringkali juga mereka begini, ke anaknya gitu ya misalnya, kamu boleh nggak sih nggak usah bunuh diri aja? Like, wah. Bu, udah berapa kali dimarahin kayak begini, atau Pak udah berapa kali dimarahin kayak gini, udah sering gitu. Ya kalau udah sering dimarahin, dianya masih suicidal juga, boleh nggak kita ganti cara lain? Kadang-kadang ya aku maunya begitu aja, kayak ya kan nggak ngaruh ya gitu, udah dimarahin kayak gitu, udah sering dimarahin, udah sering diteriakin atau apapun itu, udah dikata-katain, caper pula gitu. Tapi kan dia tetap melakukannya juga. Gimana kalau kita pikirin hal lain gitu yang lebih efektif gitu, mungkin dengan cobalah ngertiin, emang apa sih yang kamu dapat ketika kamu kayak begini? Emang apa sih yang kamu rasain? Ketika dijelasin tentang memindahkan rasa sakit, itu banyak yang cukup surprise juga gitu, bahwa sakit yang di sini tuh kan susah banget diobatin. Kadang-kadang tuh mereka mindahinnya dengan self harm misalnya gitu, suicidal, karena ngerasa capek banget, kenapa sesek banget, kenapa nggak bisa punya energi, kenapa kayak hidup tuh mau dibilang bermakna kayak apa tuh nggak bisa mereka ngerasain dan ngelihatnya. Makanya mereka pengen mengakhiri hidupnya. Nah itu yang kadang-kadang sulit dimengerti oleh caregivernya gitu. Ya, dan mungkin masyarakat juga perlu tahu mengenai adanya soft sign dan hard sign dari orang mau suicidal kan gitu ya. Jadi kalau contohnya hard sign nih, kalau yang hard sign dulu ya. Hard sign itu kan dia sudah nulis surat perpisahan, ya. Udah say goodbye. Ya, udah mulai bagi-bagi barangnya ke orang gitu ya. Nah, itu hard sign gitu. Tapi ada juga soft sign, cuma baru ngomong kayaknya capek ya hidup gitu ya. Nah, itu soft sign, tapi sebetulnya juga nggak bisa dianggap enteng. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya saya lihat orang tuh mau bunuh diri itu ada perjalanannya dulu, dari dia mulai merasa sedih, terus kemudian tidak berharga lagi, mulai putus asa, mulai berpikir mengenai suicide. Nah itu dalam prosesnya itu nanti akan ada faktor yang memperkuat dia suicide, ada faktor yang akan menahan dia suicide. Dan akhirnya itu kayak dorong-dorongan atau tarik tambang sebetulnya, mana yang lebih kuat akhirnya. Jadi nggak bisa dibilang soft sign baru soft sign kok gitu tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena misalnya baru soft sign tapi akhirnya misalnya dia putus pacar dan ternyata dia orang yang sangat clingy sama pacarnya gitu ya, yang tipenya sangat tergantung sama pacarnya. Baru soft sign tapi kena peristiwa yang besar yang menghantam dia secara kuat gitu psychologically. Bisa jadi suicide gitu. Jadi ya kita perlu mengerti ada soft sign, ada hard sign. Tapi even di soft sign aja kita juga tetap harus waspada. Karena kalau ada momentumnya yang membuat dia jadi kuat ya kejadian juga di satu sisi. Every sign is a sign lah. Ya, sign is a sign. Ya, sign is a sign. Pada akhirnya kita nggak bisa menganggap enteng sebetulnya gitu ya. Nah, biasanya faktor yang masih mencegah orang untuk bunuh diri adalah takut dosa, kalau masih takut sama dosa gitu ya. Terus kemudian takut sakit matinya. Ya, masih nyari kematian yang enak, yang tidak terlalu menyakitkan. Terus biasanya masih mencegah mereka bunuh diri juga adalah their love to somebody. Kalau dia masih begitu sayang sama anaknya, mungkin dia juga jadi enggak
masih. Oh, ada kalau malah klienku yang masih sayang sama binatang piaraannya, sama Ya, anjingnya. Terus anjing saya, kucing saya siapa yang ngurusin kalau saya pergi? Ya udah deh, saya hidup demi mereka. Oh, wow. Tapi itu hati-hati juga. Di satu sisi itu cinta yang mencegah mereka untuk suicide. Tapi kalau itu sampai mati juga binatang peliharaannya, itu malah menjadi pendorong Itu dia lagi. untuk ini juga, Iya, untuk bikin suicide deg-degan. juga Benar, gitu. benar. Ya, jadi makanya nggak ada yang benar-benar aman. A sign is a sign sebetulnya. sign is a sign. Gitu. Agree. Iya. Dan di satu sisi kayaknya yang juga mendukung mungkin support keluarga juga mungkin beberapa orang jadi mendukung juga kali dok supaya misalnya nggak jadi ada dalam situasi berbahaya kayak gitu. Karena kan seringkali keluarganya ya ada yang abai, ada yang mungkin lebih support dan kelihatan support keluarga dampaknya sih positif kelihatannya. Kalau saya melihatnya support keluarga itu bisa positif bisa negatif. Oh, gimana Iya, tuh, Dok? bener. Jadi kalau Bisa jadi keluarganya tahu cara mensupport yang benar, ya itu menjadi support yang positif. Tapi kalau keluarga mencoba mensupport, tapi caranya salah, misalnya, alah kayak gitu aja kamu masa nggak bisa gitu, misalnya itu malah seakan-akan dia malah makin Trigger. Iya. makin rendah. Jadi gitu. supportnya pun juga harus tepat gitu ya dok ya. Betul. Kalau salah support malah bisa memperkuat dia untuk bunuh diri gitu. Ada juga benar-benar keluarga, benar juga gara-gara dokter Asmi bilang itu saya jadi ingat ada satu anak yang gini sedih banget gitu setiap tagihannya masih ke bapaknya nih gitu misalnya ya, terus dia dilihat sama bapaknya dibilang kamu ngapain sih nak kesana, kamu mau kemana, kamu mau ke Jepang, Korea, ayo jalan-jalan aja yuk gitu, kita healing aja yuk, seru-seru gitu, daripada kamu ke rumah sakit mahal minum obat, ini kamu jalan-jalan aja. Aku sampai dia bipolar kayak gimana caranya suruh jalan-jalan doang, udahlah stop aja kali obat-obatannya, duitnya bisa kamu buat shopping, buat ini jalan-jalan aja yuk sama ayah yuk. saya yang deg-degan dan dia datang, saya kan perlu banget ini obat, ayah tuh nggak tahu loh, dia bilang gitu, nggak tahu loh Bu Zoya rasanya kayak apa gini-gini. Kadang-kadang mesti diedukasi, ini support sistemnya juga nih dok. Ini ya contoh ya, ini contoh yang sering terjadi loh. Ayah suka membandingkan dia dengan anaknya. Di umurmu ini dulu papa udah begini. Ya. Iya kan? Sering tuh itu keluar tuh kayak Sering, gitu. Dok. Nah, maksud si bapak sih maksudnya mau memotivasi bahwa lu harus lebih bisa karena di umur segini saya udah Gua bisa aja ini. bisa. Gitu. Tapi buat si anak ini ditanggepinnya gimana? Gue belum bisa apa-apa ya jadi berarti ya. So nothing ya compared Gitu. to Kalau dia tuh hidup dengan di bawah kebesaran bapaknya dan dia merasa ingin mengalahkan atau menandingi bapaknya nggak bisa, ya moodnya jatuh sejatuh. sebetulnya di satu sisi. Setuju dok. Iya kan? Padahal bapaknya juga ada yang belum bisa juga dok dari anak. Iya betul gitu. Maksudnya ditujukannya maksudnya mau membangkitkan, Motivate. tapi malah makin jatuh karena ngerasa kalah dari bapak saya gitu. Kan ada anak-anak yang mencoba mengalahkan orang tuanya sebenarnya, pengen mengalahkan orang tuanya. Karena disuruhnya juga begitu kan. Iya. Kamu mesti bisa dong lebih daripada bapak. Bapak udah bisa begini, ibu udah bisa gini kamu. Nah, itu contoh support keluarga tidak selamanya Setuju dok. bisa berpengaruh pasti positif gitu maksudnya. Ya. Supportnya harus pas gitu ya dok. Iya. Kalau support kayak dulu papa itu mungkin perlu ini ya dok, perlu perhatian tuh dok. kayaknya. Studi banding itu, Studi banding. bukan support ya. Apa saya tuh enggak? Terus mari kita luruskan lagi ya, biar masyarakat juga banyak paham ya. Apakah orang depresi lemah? Enggak. Gimana coba kita jelaskan? Karena kalau menurutku pribadi dok, sebenarnya depresi itu semua orang pasti ada dalam posisi beresiko dok. Ya. Ya. Semua orang tuh bisa, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi depresi bukan tanda kelemahan gitu. Itu bahkan kayaknya mungkin WHO beberapa tahun lalu pun juga bilang kayak gitu juga. Bahwa depresi itu masalah biologis. Yang pada akhirnya bukan karena orang kuat atau lemah gitu. Cara sederhana sih, tapi nggak tahu saya. Nih, saya pernah baca ada semacam apa ya, tulisan kayaknya tuh di thread atau di X, aku lupa gitu. Jadi ini tentang mental hospital gitu. Saya nggak tahu sih ini isinya bener apa enggak, tapi pas saya baca, wah this is quite touching. Jadi dia bilang gini, kita tuh selalu menyangka, dia lagi ngomongin depresi deh, kita selalu menyangka bahwa orang yang depresi sampai mesti rawat inap di rumah sakit jiwa tuh adalah orang-orang yang lemah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya belajarlah dari seorang nurse teman saya, dia bilang gitu, nurse itu bilang, di sini kebanyakan justru adalah orang-orang yang terlalu kuat menahan itu sendiri tanpa minta bantuan sehingga dia jadi overwhelmed.
terlalu kuat, merasa saya nggak mau nyusahin orang lain sehingga saya handle sendiri. Mereka yang nggak apa-apa deh, saya kerjain dulu, nanti saya tunggu libur setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah cuti, akhirnya breakdown. Jadi kebanyakan orang net ini bukan orang-orang yang lemah yang sampai masuk ke rumah sakit jiwa, justru orang-orang yang bertahan terus kuat, tapi tidak manusiawi gitu proses pertahanannya. Jadi ini bukan tentang kelemahan, ini adalah tentang bagaimana kita mampu sebenarnya untuk lihat kapan kita mesti stop, kapan kita mesti istirahat, dan lebih penting kapan kita jadi human. Sampai wah touching sekali nih. Dan mungkin jadi curhat sedikit kali ya dokter. Saya pribadi juga pernah dulu ada satu episode yang mungkin agak depresi. Itu benar berasa even nonton yang seneng aja itu nangis. Nonton Doraemon nangis, diskusi yang seneng nangis gitu. Dan kita kan dokter tahu ya, oh ini depresi ini harus lawan gitu. Itu agak susah sih. Dan akhirnya butuh proses pelan-pelan akhirnya membaik. Sekarang sih sudah baik dok, jadi nggak butuh antidepresan. Saya bahkan mau bilang begini sama orang-orang yang suka mencap orang depression itu lemah ya. Kalau saya bisa bikin serotoninmu turun, kamu baru tahu seberapa kuatnya mereka ini sebetulnya yang sudah menjalani depresi bertahun-tahun bahkan gitu ya. Kalau kamu ngerasa kamu kuat dan mereka lemah, kamu harus bisa harus berani ngerasain dirawat di rumah sakit jiwa. Tinggal di dalam rumah sakit jiwa, kamu akan baru tahu betapa kuatnya mereka, karena kamu belum tentu bisa menjalani itu sebetulnya, ya kan? Agree. Gitu ya. Oke, itu salah mengerti mengenai lemah. Berikutnya adalah kurang berdoa, kurang bersyukur. Gimana kita mau jelasinnya? Oh itu tadi ya, apa dok yang... Tapi pertama-tama semua orang pasti memang kurang bersyukur. Jadi yang ngomong pun juga kurang bersyukur pasti. Itu dulu. Mendingan ngaca dulu ya gitu ya. Dia dulu yang bersyukur ya. Iya betul-betul, itu poin bagus tuh. Sudah. Iya. That's it. Tapi memang gini ya, saya punya pengalaman ya. Saya punya kenalan, dia orang yang sangat religius. Bahkan bukan hanya knowledge, gaya hidupnya pun sangat religius gitu, bagus. Jadi panutan, jadi teladan gitu. Tapi suatu saat terus dia datang berobat, lagi depres. Itu istrinya bisa bilang begini, ini kalau lagi begini gak mau diajak berdoa dok. Dia nggak suka berdoa, gitu. Itu contoh, gitu. Biasanya mau baca kitab suci, sekarang nggak mau, gitu. Jadi rupanya yang dilihat orang tidak bersyukur itu mungkin karena itu, karena nggak mau ke beribadah lagi, gitu ya. Ya, which is memang itu hanya bisa dirasakan sama orang yang lagi depresi, gitu. Makanya kita yang tidak depresi ini nggak bisa ngambil ukuran kita diterapkan pada mereka, itu nggak bisa, gitu sebetulnya. Ya. Sedih. Dan tadi poinnya juga menarik sih dok, bahwa dia orangnya religius tapi dia tetap bisa depresi. Aku rasa setuju. Bahkan kalau kita lihat mungkin beberapa figur, misalnya contoh dalam agama Kristen deh, itu Nabi Elia kemungkinan besar depresi. Kemungkinan besar. Iya loh, aku juga yakin loh dia kayaknya depresi itu. Dan itu ya, yang menarik juga sebenarnya ya nanti terkait agama sedikit. Tapi cara yang Maha Kuasa itu mendekati Elia itu juga bukan kayak kamu sih kurang berdoa, nggak kayak itu juga. Exactly. Justru pendekatannya itu pendekatan yang menarik gitu ya. Ya Mas saya. Maaf jadi ngomong agama. Enggak saya. Nggak apa-apa juga. Karena satu kali saya ada klien itu dia baru masuk kuliah kayaknya umur 18-19 gitu ya. Anaknya oke, pinter gitu. Nah pada satu kali saya udah curiga, wah kayaknya dia masuk episode depresi nih gitu kan ya. Terus kayak kita lagi ngobrol pas segala macam, saya bilang if you feel like something udah mulai kayak berat, kegiatan segala macam. Jadi I let her know lah the drill gitu ya. Kalau udah mulai kekurangan energi apa segala macam, ini kamu merasa nggak kayak gini? Ya ada sih gitu ya. Tapi kayaknya dia mau mencoba mengatasi dengan caranya sendiri. Terus dia berdoalah gitu ya. Setiap waktu berdoa 5-5-nya dia berdoa. Makin lama makin berat. Terus satu kali dia nangis dan dia bilang gini, aduh kak, saya kok udah doa. Katanya kalau saya berserah, kalau saya berdoa, saya akan baik-baik aja. Kok enggak juga ya? Maksud saya berdoanya boleh, tapi berobat juga gimana?
Itu ya, jadi semua sisi di hidup kamu tuh dipenuhi. Jadi aku nggak langsung bilang, oh ya percuma berdoanya. Of course enggak, aku bilang gitu. Nah kamu tuh udah berserahkan gitu. Gimana kalau kamu juga datang ke kita nanti gitu, pengobatannya sama doanya tuh jalannya beriringan. Aku bilang gitu kan, karena bagaimanapun juga nggak mungkin ada ahli-ahli kesehatan jiwa kalau bukan diciptakan sama Tuhan juga kan. Jadi jangan berpikir bahwa ya udahlah semuanya aku serahkan aja, nih aku udah serahkan udah kayak gini tuh kok aku nggak, why it don't budge gitu ya, tapi kenapa aku malah makin berat, makin ini segala macam. Aku bilang nggak apa-apa, doanya tetap diterusin, tapi ini juga terusin, karena orang berpikir oh ya udah kalau aku udah minum obat aku berarti nggak usah berdoa, aku gini aku nggak usah gini. Itu kan bukan either or gitu, tapi ya kenapa nggak dua-duanya jalan seiringan gitu. Sehingga kamu lihat memang kalau emang urusan psikologis ya udah biar ahli psikologis, kalau ini adalah urusan imanmu ya udah imanmu gitu. Tapi semuanya kamu jalani secara komprehensif gitu. Sering ada pertanyaan juga begini, udahlah berdoa aja, gak usah minum obat, contohnya gitu. Itu saya suka pusing. Gimana tuh kita mesti menyikapinya? Nanti kalau dibalik berarti minum obat aja nggak usah berdoa dong dok. Dibalik bukan antitesis. Iya. Itu bukan antitesis Bukan makanya. ini poin bagus tuh, bukan antitesis ya. Kita psikiater juga suka berdoa kok dok. Saya dulu awal-awal baru mulai praktek suka panas tuh hati saya kalau dengar ada yang begitu tuh. Iya kan. Suka ada yang pemuka agama bilang udah nggak usah minum obat, berdoa aja gitu ya. Saya dulu suka gemes, saya suka bilang gini, coba kamu tanya sama pemimpin agamamu itu, kalau istrinya mau melahirkan, dia lu berdoa aja, apa dibawa ke rumah sakit? Saya bilang gitu. Ya kan? Sayang dok, curang kalau kayak gitu dia nggak ngerasain, mesti yang dia rasain dok. Misalnya mau benerin gigi tapi nggak pakai ini dibius, mau nggak lo? Ya itu ya, lebih Sakit banget. lebih pada dirinya sendiri Pada ya. dirinya sendiri, kalau dia kayaknya dia kan kurang mampu berempati itu dok. Ya. Mau nggak kamu lagi dibenerin giginya nggak dibius? Oke, jadi saya tuh sebenarnya berharap dengan kita bahasin ini, jadi masyarakat ngerti, tidak salah pengertian tentang depresi dan juga jangan sampai salah ngomong. Betul dok. Iya. Karena tadi kalau kita salah ngomong, tujuannya mau baik malah salah. Betul. Gitu ya. Jangan menyederhanakan lah kondisi-kondisi Iya. seperti ini, diskusiin, ngomongin. Kalau kita nggak paham, bukan berarti kita punya alasan. Apalagi sekarang orang kan banyak curhat sama ChatGPT. Ya ini apa sih, kondisi apa sih? Bolehlah ditanya dulu kalau nggak mau nanya ke kita dulu ya kan. Terus udah gitu konseling online yang mulai dari teks sampai tatap muka dan sebagainya, bolehlah ditanya dulu kalau misalnya nggak nyaman gitu. Most likely juga cukup oke lah informasinya gitu kan. Kalau udah kelihatan kayak begitu bisa aja kan datang gitu loh. Why not? Jangan nunggu ancur-ancuran dulu baru datang kan gitu. Tapi saking salah dimengerti banyak orang emang akhirnya jadi ngecurhat ke Curhatnya ChatGPT. ChatGPT doang. Saya kira itu dulu cuma bercandaan gitu. Sampai akhirnya berapa pasien beneran ngomong. Itu realitas itu Iya, sekarang realitas. sebetulnya. Agak miris gitu. Ya, saya nggak tahu apakah ChatGPT itu punya empati apa enggak. Iya. Itu, Nggak punya dok. iya kan? Itu saya selalu bilang gitu. Jadi saya bilang gini, ngapain pergi ke psikolog, semuanya udah ada ChatGPT. Iya, saya cuma mau ngasih tau aja, dia nggak punya empati ya, dan dia nggak punya akal budi gitu. Itu semuanya berdasarkan knowledge. Jadi if you seeking for empathy gitu, you just have to be careful. Itu aja, karena mereka kan nggak anti-human at all. Ya, dan gini, buat saya bukan hanya soal empati. Saya kira ChatGPT juga nggak bisa membedakan baik dan bijaksana. Benar dan bijaksana. True. Gimana caranya bijaksana itu kan pakai perasaan, gitu. Pakai akal budi. Iya, kalau memang nggak punya itu ya nggak ada kebijaksanaannya. Dia bisa ngasih sesuatu ya database benar. Yang Cepet, normatif banyak. aja dia Normatif, bisa. Tapi banyak. kalau yang soal kebijaksanaan itu sesuatu yang hanya manusia yang saya bilang bisa mengerjakannya sebetulnya gitu. Setuju dok. Ya.